kita mau membuat beberapa tempat pensil dari kertas origami. Yuk kita mau pakai warna apa? Kuning, ini kan semuanya ada warna Oh kuning. iya. Oke, yang pertama ini kan ukurannya 30 x 18 ya kertas ini tuh normalnya. Terus ini tuh nanti ceritanya mau kita bagi 3 bagian. Ceritanya. Biar kita bisa lipat. Step selanjutnya adalah Ini kan kita udah bagi gini 3 ya? gini ya. Gimana itu? Terus Gini. kita lipat. Lipatnya Gini. gini guys Gini. jadinya. Iya. Bentuknya kayak gini jadi kayak set. Terus kita balikin lagi kayak gini. Seperti semula. Terus kita lipat segitiga. Yang atas ini kita lipat ke sini. Iya. Satu aja tapi ya. Iya, satu dulu. Sini juga. Terus yang satunya juga. Yang satunya juga sama ya. Yang baliknya juga. Oke, kita lipat. Oke, ini udah jadi punya Sasa kayak gini. Gimana ini? Udah toh. Habis nih, Gini ya. Ya. punya kita semua jadi. Jadi guys, tapi ini kayaknya enaknya ini kita double tip aja nggak sih guys? Iya. Sebelah sini, ya. Jadi supaya ininya nggak buka ya guys. Jadi ini nanti kan gini. Nah, Terus kalau mau buka tinggal diginiin. Giniin. Ditekan-tekan gitu. Set. Ini bisa buat tempat juga. Aku mau kasih stiker. Oke guys, sekarang adalah sesi menghias ya. Ini pas dibuka jadi kayak gini. Nih. Pas ditutup. Ini punya Sasa guys, Cherry Blossom. Ini punya Lily guys. Lily Ais. Nih. Lili Ais. Oke guys, kita mau bikin kotak pensil yang kayak begini. Di sini kita cuma pakai kertas origami. Kurang lebih ini diukur 20 kali 20. Iya, jadi origami segini tuh 20 kali 20 ya normalnya. Ini Iya. pertama kita lipat dulu gini jadi gini. Tunggu. Udah. Tunggu saya. Ke sini. Tunggu Oke. saya. Gini kan, Li? Li. Ya benar. Habis itu ini Oh, berarti yang satunya sini. juga bikin kayak gini dong. iya. Iya. Kita ini guys, kita lipat lagi jadi set. Udah semua? Udah. Jadi kayak gini guys. Habis itu ini juga dilipat ke sini sampai ke ujung segitiganya. Nah, ini guys. Jadi habis itu ini dilipat. Habis itu yang segitiga ini itu kita lipat gini. Aduh, gimana ya? Mari saya lihat. Masukin ke sini. Iya, dibuka terus dimasukin gitu loh. Nah guys, kalau ini udah jadi kayak gini, ini kan kita nanti sebagai atasnya, tutupnya. Kita bikin satu lagi kayak gini, boleh dengan warna yang sama atau warna yang berbeda. Ini menurut aku sih yang bawahnya sih. Nggak bisa, ini harus atas, karena yang bawahnya itu kita harus bikin ukurannya lebih kecil. Tadi kan ini 20 kali 20. Nah yang ini tuh 19,5 kali 19,5. Nanti jadinya persis kayak gini. Nih, Kok kayak punya Lili dulu ya yang udah jadi ya. Nih, temanya adalah sunflower. Jadi bunga-bunga gitu, guys. Bunga matahari. Ya, nih. Jadi kayak smile rainbow. Punyaku sekarang udah jadi. Di sini itu temanya tuh cute teddy. Cute teddy, terus ini ada tulisan Samantha. Terus di sini ada teddy-nya. Kita mau bikin yang seperti ini. Oke, sekarang Lili ya tugasnya. Enggak dong, harus kita bertiga dong. Nah, ini kita mau bikin kerangkanya dulu ya. Iya. Kayak di video tadi, di sini kita ukur 6 cm, 6 cm, 6 cm, 6 cm. 6 cm, Pokoknya 6 cm. kita bikin kerangkanya dulu.
Guys, jadinya kayak gini. Tadi kan Sasa udah gunting-gunting ya, Iya. sama Lili tadi udah ngukur. Jadinya kayak gini. Nah, ini step selanjutnya tuh kita tinggal Bolongin. sebelah sini, Ya, apa, sini, bukan sini, sini. pakai paper Sini apa ini satu, namanya? sini satu. Pakai pembolong kertas ini. Ini Oke. Sa. Jadi dibolonginnya di bagian ujung-ujungnya sini. Ya, betul. Sama ini satu aja. Ya. Nah, ini ya yang sudah dibolong sama Sasa barusan. Jadi ujung-ujungnya ya saya. Iya, betul. Terus? Nah, sekarang Lili masukin pitanya. Ini kita masukin sini dulu ya. Oke. Tolong taliin dong, Sa. Tali mati aja. Habis ini urusannya Samantha untuk menghias. Oh iya. Jadi kita bagi tugas, guys. Iya. Terus ini kita masukin lewat pinggir-pinggirnya ya. Tema-temanya yellow. Bukannya masukinnya keluar. Nah, masukinnya keluar gimana itu? Masukinnya ke Masukin apa dalam. dikeluarin itu. Kita harus pelan-pelan ya guys, jangan sampai sobek. Nanti kamu mau hias apa nih sembari si Lili 4 ini pasang? loh. Gambarnya apa? Udah Apa tahu aja? belum? Iya. Apa? Ada bulan sabit. Oke. Terus ada apa stiker yang gambarnya kucing. Meng. Itu sama minuman banana kayaknya. Nah, kok keluar ini? Ini satu lagi sama Twinkle Twinkle Little Star. Ini aku bukain yang miong. Miong, uang. Kita taruh sini Jangan kena pitanya ya. di bawahnya. Kok kayak temanya Ramadan ya? Soalnya bulan sama bintang. Oke, nih. Oke guys, di sini ada stiker bulan, terus miong, sama kue. Yeay. Terus di Yeay. belakangnya ada bintang, apa ini? Susu banana, sama love. Terus di sini ada tulisan yellow. Terus ini cara bukanya gimana, Sam? Gimana? Ini kita buka, ini kan pita ya? Ya. Nah, kita tinggal tarik aja. Set. Berarti nanti tinggal ditali lagi dong. Iya. Jadi nanti tinggal kita masukin si apanya? Si apanya? Spidol lah, pensil terserah. Nah, tinggal buka saja kayak Iya. gini, guys. Nah, kalau udah kebuka kayak gini. Oh, Atau ini bisa ditarik aja. Iya, betul sekali. Nah, jadinya kebuka. Bisa diisi dengan spidol dan lain sebagainya. Yuk kita isi spidol. Ini, oke. Ya. Ah, Nah, ini muat nggak? piu. oh, Muat. Nah, tinggal ditutup lagi, guys. Seret. Set. Oh, ini. Hari ini kita bakalan eksperimen. Kira-kira hari ini kita bakal eksperimen apa nih, Sam? Eksperimennya tuh yang kayak gini. Tuh. Oh, eksperimen apa itu? Jadi itu tuh di kartun detektif Conan. Oh. Jadi tema eksperimen hari ini tuh kita nyobain eksperimen yang ada di kartun Detektif Conan. Oke. Kamu pernah nonton Detektif Conan nggak? Pernah sih dulu kecil. Pernah sekali aku. Tuh. Jadi cuman tahu ceritanya aja tapi nggak pernah ngelakuin eksperimennya. Dan nggak ngeh. Aku malahan belum pernah. Sama sekali. Baru tadi lihat. Baru lo tadi. Tadi banget Tapi tuh. ceritanya juga menarik loh. Teman-teman di rumah udah pada nonton Detektif Conan nggak? Pada tahu nggak? Kalau Nah. tahu, komen ya. Ya, kita sekarang langsung aja yang pertama. Kita tusuk tuh atas satu, bawah satu ya. Coba kita tusuk atas ini. Ini sudah terbolong dua. Ini kan udah atas bawah ya. Terus kita penyokin kalengnya. Iya. Udah banyak belum, Sa? Udah, itu udah. Kayak keburu habis deh. Nah, udah ini. Kita tutup lubangnya tadi pakai lem Lem tembak. tembak. Ah, yang satu mana Yang ya? satunya mana?
ini ya? Iya, ini. Terus sekarang tuh kita kocok ya. Coba kocoknya yang mantep. Kembali lagi guys. Wow, bentuknya Iya. kembali lagi dia. Tapi udah tadi jadi kalian nggak lihat penyok. kan? Iya. Coba kalian slow-moin. Kocoknya yang mantep. Tapi Sam, Apa? kira-kira ini kenapa nih? Kok bisa yang tadinya kalengnya udah penyok-penyok, terus waktu kita tutup lubangnya kok bisa kita kocok kok bisa kembali seperti semula? Karena di dalam sini kan bersih soda. Nah, kan soda itu kan asam karbonat. Nah, itu kan terdiri dari air bercampur dengan karbon dioksida. Jadi pas kita tutup lubangnya, pas kita kocok-kocok, itu gas karbon dioksida yang di dalam larutan itu akan lepas. Oh, jadi itu tuh menciptakan tekanan gitu. Iya. Oh, pantesan ya yang tadinya penyok bisa kembali Iya. seperti semula. Menarik juga ya. Menarik ada juga. ada Jadi keterangan tiba-tiba- sainsnya gitu Iya, loh. Jadi tiba-tiba bolong lagi. Iya, Jadi tuh soalnya- ini tuh apa ya? Rasional gitu, make sense. Emang ada penjelasan ilmiahnya ya, Sam. Gitu. Oke, teman-teman di rumah, kalian juga bisa cobain kayak gini ya. Iya. Nah, berarti percobaan kita Berhasil. Oke guys, karena ini berhasil, kalian harus like dan subscribe ya. Sekarang kita mau lanjut yang ke Dua. Apa ini bahannya? Kok ada pink-pink kayak gini? ada selang. Terus ini apa, Sam? Ini buat apa? Tisu. Jadi nanti kalau di filmnya itu ada pencuri. Ini kan semisal ya. Di kita puter-puterin kayak gini ujungnya. Tapi Oh. nanti kalau Sesuatu di sini. nanti dia bakalan Narik. sedot. Jadi kita mau bikin vacuum cleaner, tapi yang bukan otomatis. Ya, yang manual ya. Contoh videonya yang kayak gimana nih, Sam? Kayak gini. Kita sekarang ngapain dulu nih? Potong-potong berarti ini. Kita bisa langsung disobek-sobek gak sih? Mau sobek-sobek. Kayak agak kecilan dikit deh. Iya deh. Kita taruh di sini ya, guys. Biar Kurang kecil nih. lebih Oh, kurang kecil-kecil. Mari kita coba, mari kita tes. Markites. Guys, lihat guys. Oke, ini kenapa bisa kayak gitu sih, Sam? Kok bisa sih atasnya diputer-puter terus kok bawahnya bisa nyedot? Itu kira-kira kenapa? Nah, itu tuh terjadi karena ketika selang ini yang di atas kita putar, udara itu terdorong keluar. Jadi, tekanan udara yang di dalam selang itu tuh menjadi rendah. Jadi, benda-benda tadi itu bisa kesedot masuk. Oh, jadi gitu, guys. Karena tekanan udara di dalam Udaranya. selang itu rendah. Makanya ini ketarik. Iya, tapi ya benda-benda yang ringan ya. Iya. Biasa tuh bikin teropong. Jangan terus buat nyedot. Jangan terus buat nyedot meja. Iya, nggak bisa dong. Tekanan udaranya nggak cukup, nggak mampu. Nggak sesuai. Jadi ya bisanya paling kayak kertas, tisu, terus apa ya yang ringan-ringan tuh? Iya, balik lagi ini juga bukan mesin vacuum cleaner otomatis. Iya. Oke, berarti eksperimen kedua kita juga berhasil. Sekarang kita lanjut yang ketiga. Oke guys, sekarang kita kan mau lanjut yang ketiga, tapi kalian harus like dan subscribe dulu. Oke. Sekarang kita lanjut yang ketiga. Kita perlu tepung maizena. Yang kedua ini ada apa ini? Mangkok. Ada apa lagi, Di Sam? sini ada air dan adiknya sendok. Ya. Oke. Sekarang kita kayaknya mau naruh maizenanya dulu deh. Ya. Oke guys, kita nuang air dulu ya guys. Stop. Oke guys, ini tepung maizenanya udah jadi. Iya, tadi tuh sempat kurang ya maizenanya, terus kita tambahin guys. Nih, eksperimennya adalah Guys, lihat guys. Tapi kalau pelan, masuk tangannya. Tangannya masuk, kalau guys. cepet ya. Tuh, kira-kira penjelasan ilmiahnya kenapa tuh, Sam? Iya. Kok bisa kayak gitu? Nah, itu tuh gara-gara non-Newtonian fluid. Apa ya istilahnya tuh kalau dulu sekolah, kalau kita pernah bikin kayak gini tuh OO black. Tau nggak? Oh. Iya, jadi tuh kayak ada tekanannya gitu loh. Kesimpulannya adalah ketika kita melakukan eksperimennya dengan menggunakan tekanan yang lebih kencang, itu nanti dia akan memadat gitu loh, guys. Iya, kayak ada perlawanan dari bawah Iya. juga gitu yang sama kencengnya kayak Betul. tekanan yang kita berikan. Jadi eksperimen kita yang ketiga
berhasil. Sekarang kita lanjut yang keempat. Kita harus menggabungkan dua lilin ini menjadi satu. Nah, ingat juga guys, karena kita bermain dengan api, itu juga diharuskan adanya pengawasan dari apa, Sam? Orang dewasa. Betul. Nih, coba. Guys, kurang lebih kita bikinnya kayak gini ya. Ya. Dan sekarang kita mau nyoba di tempat yang Gelap. gelap. Ya, di dalam ya. Ya. Oke. Let's go. Oke guys, ini kita nggak tahu ya kalau ini berhasil apa enggak. Soalnya kayak ini jujur eksperimen paling susah sih yang terakhir Iya. ini. Nah, itu kan bayangannya kayak gerak-gerak. Oh iya, ini gerak-gerak ini. Gerak-gerak guys. Hah? Bisa nggak ambil detailnya? Nih. Kok Sasa kayak apa ngedance pakai api, atraksi pakai api. Ini demi biar Tuh bayang-bayangnya. Bisa Sah. Ah, tuh gerak-gerak tuh. Weh, berhasil guys. berhasil ya, Ali. Ya, meskipun sedikit susah tapi Iya. ya berhasil lah yang ini ya. Berhasil. Nah guys, karena goyang-goyang tadi itu menyebabkan bayang-bayangan kita kan juga ikut bergerak. Nah itu tuh karena perubahan posisi sumber cahaya. Oh, jadi kan ini kan soalnya kan tadi misal gini, tangan kita di sini nih, bayang-bayangnya di sini. Jadi kalau ininya gerak, kan Iya. otomatis Oh iya, kan Naik cahayanya turun. naik turun. Jadi bayangannya ikutan gerak. Naik turun, iya. Oh, jadi gitu. Ini kayaknya di kartunya juga dijelasin itu sama si Iya. Conan kalau nggak salah guys. Guys, ini tuh bisa jadi roller coaster. Weh, itu namanya kincir. Berarti bayangan itu bisa berubah-ubah atau berpengaruh itu dikarenakan efek dari cahaya. Bagus. Makanya kita tadi butuh ruangan yang gelap Iya. ya, biar kita dapat bayangannya, gitu guys. Kan kalau terang kayak gini nggak kelihatan dong. Betul. Tuh, lihat tuh. Berarti eksperimen kita yang terakhir ini berhasil nggak guys? Berhasil. Oke, sekarang kita mau eksperimen apa nih Sam? Yang pertama. Uang. Uang apa itu? Apa? Uangnya kenapa uang? Nanti uang kalau kita kasih beban nanti bakalan jadi kuat. Padahal uang kan cuma selembar kertas. Iya. Enggak, itu tuh ada videonya nggak sih referensinya? Ada yang kayak gini. Oh, kayak gitu. Oke, sekarang kita coba buktikan. Apakah itu beneran bisa? Stepnya apa? Gulung-gulung. Oke, ini kita gulung-gulung ya Gulung-gulung ya guys. guys. Kita gulung-gulung berbentuk apa yang aku silinder. selotipin? Kamu yang motong-motongin selotip, kamu taruh-taruh sini nih. Oke. 15. Ayo sekarang kita berdiriin semuanya. Coba sekarang kita ini kasih itu. Aku. Nah. Oke. Sekarang coba kita tes pakai ini. Aku takut. Wow! Coba lagi ini. Tambahin lagi. Pelan-pelan, Awas hati-hati pelan-pelan. Wah, lagi. Guys, tapi pelan-pelan ya naruhnya. Ya, ini soalnya agak berat. Coba, aku cari lagi yang lain. Guys, tapi kok kayak udah mulai. Ini. Outre. Nih. Pelan-pelan. As. Ini dong. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 barang berat loh. Terus kira-kira kenapa tuh Sam kok Nah, ini? Padahal ini tuh cuman uang kertas. Gulungan uang ini menahan beban karena seakan-akan dia memiliki ketebalan yang lebih tebal dibandingkan kalau dia tidak digulung. Otomatis kalau lebih tebal, uang ini susah ditekuk. Lebih spesifik lagi, jika uang ini dibentuk silinder dan diberi beban dari atas, maka beban itu akan tersebar ke semua sisi. Makanya jadi lebih kuat. Oh, jadi gitu. Beda ya berarti kalau uangnya itu tuh bentuknya lembaran gini. Ya nggak mungkin lah. Kalau bentuknya lembaran kan jatuhnya jadi tipis banget. Iya, Jadi, nah ini jadi
itu kan? otomatis Dia uang tebel. bebannya itu akan tersebar ke semua sisi yang silinder ini. Iya, dan juga uangnya tuh nggak perlu uang baru juga nggak masalah. Ya, uang lamanya nggak apa-apa. Uang lama nggak apa-apa, yang penting udah maksudnya nggak terlalu ini banget ya. Yang penting itu nominalnya sama, jadi kan ukurannya sama, nggak tinggi pendek Iya, gitu loh. iya, Harus Jadi nanti rata. kalau kalian mau pakai yang 50, semuanya harus 50. Iya. Jangan 50, 20. Ada 100, 50, 5.000, aduh. Nanti bakal gini ngek. Iya, Malah ukurannya beda-beda kan? Iya, malah jadinya nggak simetris guys jatuhnya. Betul. Berarti eksperimen kita yang pertama Berhasil. Sekarang kita lanjut yang kedua. Eksperimen kedua bakalan seperti ini. Jadi kita bakalan menyalakan api dari baterai. Wah, emang bisa? Ya makanya kita eksperimen apakah di video tadi Iya. kita juga Bisa, bisa. Nah ini ya kita udah bikin sisi tengahnya tuh lebih ramping gitu ya. Ya. Oh ya guys, karena ini berhubungan sama api, jadi kalian harus tetap berhati-hati ya. Ya. Harus dalam pengawasan orang dewasa. Tuh, ya ini udah gosong. Kebakar, ayo pelan-pelan. Guys. Nih, tapi ini guys, kertasnya udah mulai gosong nih. Mana? Ya karena lama banget ya. Iya, guys. Kita kayaknya cuman kurang sabar mungkin ya nunggunya. Iya. Juga aku Nih, tangan nanti- Sasa juga udah panas banget guys. Iya. Nih tolong Panas di zoom dong. Nih. Bukti bahwa sebenarnya dia udah menghantarkan panas, tapi Cuman belum memang- sampai mengeluarkan api. Ini panas ini. Kelihatan? Oh iya Sam, ini bisa terjadi karena apa Sam? Jika tisu ini disambungkan ke kutub positif dan negatif dengan menggunakan foil atau kertas rokok ini, maka arus listrik akan mengalir dan akan menghasilkan panas, dan ketika foil tidak bisa menahannya, maka dia akan terbakar. Oh, apa jangan-jangan foil ini terlalu kuat ya? Kita lanjut yang ketiga, yang seperti ini videonya. Menulis pesan tersembunyi. Aduh, kira-kira yang ini berhasil nggak ya guys? Iya. Nggak tahu. Karena ini berhubungan dengan api juga kan? Iya. Jadi semoga berhasil ya. Iya. Nah, udah kayaknya segitu aja, Li. Iya. Sekarang Nah. kamu mau nulis apa? Ini kita cemplungin ke Ya. A. Oke. TTM-nya untuk kelihatan. Oke. Ini nggak tersembunyi sih. Si ini nggak tersembunyi karena kok banyak sekali ya. Iya. Guys, di sini kan udah ditulis ya. Iya. Terus kita lanjut lagi. Iya, belum kelihatan ya guys. Sama Masih kamu tersembunyi. jangan mundur-mundur dong, sayang. Ini tuh tidak membakar. Ini tuh tidak membakar ini. Ya, pelan-pelan. Itu kelihatan loh. Lah, memang punyamu dari tadi nggak tersembunyi. Bukan api-apinya tuh loh. Punyamu tuh gak tersembunyi dari tadi. Udah tebel banget nulisnya. Kurang ya, Sa? Ini apa? Oh, L-nya ini. Punya Sasa aja nggak ada kok, punya Sam doang. Ya udah. Tapi ini Kita tacap po. nggak tersembunyi ini namanya. Kalau kayak gini dari awal udah terlihat kok. Punya Samantha ketebelan, guys. Kayaknya ini tuh bukan kertas HVS loh soalnya. Iya. Oke guys, kenapa ini tadi bisa kelihatan saat dibakar? Karena kandungan air lemon itu terdapat asam sitrat yang bereaksi lebih cepat dibandingkan dengan kertas biasa. Jadi dia akan lebih mudah terbakar dibanding kertas biasa yang tidak terkena air lemon. Karena asam sitrat pada air lemon itu adalah bahan organik yang mudah terbakar. Oh, jadi gitu. Makanya dia tuh lebih mudah gosong gini ya. Iya. Dibandingkan yang nggak kena Iya. air lemonnya. Oh, begitu guys penjelasan dari Samantha. Karena berarti eksperimen yang ketiga Berhasil. Sekarang kita lanjut yang terakhir. Sekarang kita lanjut yang ke center susu yang kayak gini tuh. Kalau tulisannya videonya. Oke. Langsung saja kita mulai. Iya, harusnya karena ini lebih simpel kita harusnya berhasil ya. Bahannya ada apa aja?
ada senter. Di sini ada botol isi air. Sama di sini ada susu. Stepnya adalah susu ini kita campurkan ke dalam Air. Nah, udah kayaknya segini deh. Oke Guys, kayaknya ini kita mau nyoba matiin lampunya dulu ya. Iya, biar lampunya tuh ini tuh lebih terlihat. Iya, betul. Sepertinya ini harus dimatiin. Iya, ini Iya. betul. harus Mati dimatiin. lampu. Lampu mati. 1, 2, 3. Nah, ini kan lebih menyala nih kayak Iya. kita punya senter gitu. Padahal ini tadi air susu. Iya. Coba sekarang apakah dia bisa berubah warna? Ya, Coba Sa. coba. Nih ya warna ini ya, guys. Nih, Sasa. Guys, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kalau di sini sih kelihatan ya, guys. Coba kalau di laser. Tante, coba. Nah, Oh my god. warna merah, guys. Guys, Ini warna merah ya, dan warna kelihatan. merahnya padahal kalau laser kan satu titik. Iya. Tapi dia tuh bisa ngewarnain Full. semuanya segini. Semuanya. Oke, coba sekarang ini tambahin air ya, San? Iya. Iya. Biar lebih Banyak. tinggi gitu. Iya, lebih terang lagi. Siapa tahu nanti jadi lebih terang lagi kan karena semakin banyak volumenya. Apakah ketika volume airnya dan susunya kita tambahkan itu bisa menyebar lagi nggak? Ya udah. Kita matiin. Kita panasin dulu ya pakai senter. Yang putih ya. Tante. Ya. Oh, sini enggak. Berarti cuma sampai sini. Iya. Oh iya guys, ini karena senternya kekecilan ya. Iya, menurutku Disco. tembakan lampunya Ini merahnya atau kalau lasernya itu tuh kurang. Iya. Merahnya jadi kayak gini. Jadi tergantung dari seberapa volumenya juga. Iya, jadi ya Dan, volumenya mengikuti si lasernya ini ya. Kalau Iya. mungkin kalau kita punya senter atau laser yang gede, Iya. Mungkin dia akan lebih terang lagi. Merahnya akan iya. lebih terlihat gitu. kita bisa pakai yang ini. Nah, berarti gimana ini, Sam? Ternyata tadi ini kurang kelihatan ya. Ya, ini senternya sekecil ini, volumenya sebanyak ini. Ya, sebenarnya harusnya sama-sama gitu loh, guys. Iya. Ketika ininya kecil, senter atau lasernya kecil, berarti volumenya mungkin sedikit harus- aja. Karena tadi waktu sedikit kita berhasil. Kok bareng terus sih? Kenapa nih, Sam? Kok bisa tadi kita laserin tuh cahayanya tuh kayak ke semua-muanya tuh menyala. menyebar. Oh, karena itulah dinamakan fenomena efek Tyndall. Itu adalah berkas cahaya dihamburkan berbagai arah diakibatkan adanya partikel-partikel kecil pada medium yang dilewati oleh cahaya. Jadi cahaya dari laser yang harusnya bergerak lurus itu terhambur oleh partikel susu yang ada di cairan ini, kemudian tersebar ke segala arah. Oh, gitu. Ada efek Tyndall gitu ya. efek Aduh, Tyndall. Samantha nih. Ini deh. Dia sambil ngelitikin. Itu ya guys, penjelasan Samantha itu karena adanya efek Tyndall. Jadi itu kayak cahaya itu bisa menghambur karena ada partikel-partikel kecil. Iya. Eksperimen kita yang keempat Berhasil. Baru terus deh. Menurut kalian eksperimen mana nih yang menurut kalian seru dan dia tuh bagus? Kalau kalian milih semuanya jangan lupa di subscribe. Bye bye. Terima kasih sudah menonton.